Nah, ini kan keresahan kepala desa, keresahan juga wartawan yang baik-baik, gitu. Keresahan juga LSM yang baik-baik. Masa kami bang katanya semua dianggap jelek LSM ini. Nah, itulah makanya kemarin saya itu proses itu panjang, ingin menyelamatkan banyak orang. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Mendes PDTT, Yandri Susanto menyoroti dugaan pemerasan yang dialami para kepala desa Kades oleh kelompok tertentu. Dalam pernyataannya, Yandri menegaskan bahwa praktik pemerasan ini dilakukan oleh LSM pemeras dan wartawan bodreks, bukan oleh seluruh elemen LSM maupun jurnalis secara umum. Maksud kami, hari ini, kami sampaikan pelaku pemerasan adalah LSM pemeras, bukan LSM secara menyeluruh, bukan wartawan secara keseluruhan, tapi wartawan bodreks, ujar Yandri dalam audiensi dengan perwakilan LSM dan wartawan di kantor Kementerian Desa, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Nah, ini kan keresahan kepala desa, keresahan juga wartawan yang baik-baik, gitu. Keresahan juga LSM yang baik-baik. Masa kami bang katanya semua dianggap jelek LSM ini. Nah, itulah makanya kemarin saya itu proses itu panjang, ingin menyelamatkan banyak orang. Ya, kepala desa yang baik-baik kita jaga. Tapi kalau kepala desa yang bobrok, yang memang menyelewengkan dana, laporkan, jangan dilindungi. Jangan gara-gara misalkan deal nggak jadi dilaporkan, jangan. Kalau ada kepala desa yang benar-benar menyelewengkan, laporkan. LSM bagus kalau melaporkan itu, saya apresiasi. Termasuk wartawan, tulis apa adanya. Kalau ini, ya kan? Itu memang fungsi wartawan dari LSM, pengawasan. Ya, tapi jangan sampai tadi tugas LSM yang mulia itu diciderai oleh yang mengganggu tadi, maksud atau oknum tadi, Pak. Atau wartawan bodrek. Pak Menteri, supaya kita sama-sama beretika ya, menyampaikan kepada publik. Kebetulan Pak Menteri kan sebagai teladan di Kementerian Desa. Ya, tolonglah kalau memang ada oknum dari LSM itu, pakailah oknum. Jangan ya kan sama, Pak, yang mengganggu itu sama oknum itu sebenarnya. Pak Menteri, kalau saya bilang TNI yang mengganggu, itu juga sakit hati. Tapi ada oknum TNI. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kontroversi yang muncul dari potongan video sosialisasi Peraturan Menteri Desa Permendes Nomor 2 Tahun 2024 yang sempat beredar luas. Video yang ditayangkan di kanal YouTube Kemendes PDTT pada Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025, itu menampilkan pernyataan Yandri dalam diskusi tentang aplikasi Jaga Desa, sebuah platform yang dikembangkan Kejaksaan Agung guna mempercepat respons terhadap berbagai permasalahan hukum di desa. Dalam kesempatan itu, Yandri menegaskan bahwa dugaan pemerasan terhadap kepala desa bukan sekadar isu belaka, melainkan realitas yang terjadi di lapangan. Ia juga menyebut adanya kasus penangkapan terhadap individu atau kelompok yang terbukti melakukan pemerasan dengan mengatasnamakan profesi wartawan atau aktivis LSM. Kepada para kepala desa, kami imbau, kalau ada LSM pemeras, wartawan bodreks, atau pihak lain yang mengatasnamakan profesi tertentu, yang melakukan pemerasan atau intimidasi, kami mohon dengan sangat agar para kepala desa tidak ragu melaporkan kepada aparat penegak hukum, tegasnya. Supaya ada korban yang baik-baik kan saya kasihan juga. Yang nggak mengganggu malah jadi korban, gitu, jadi image negatif. Saya ingin LSM itu baik di mata masyarakat. Nah, itu sebenarnya problemnya panjang, saya zoom itu panjang, nggak tiba-tiba saya ngomong begitu, gitu, ya. Nah, jadi saya tidak mengatakan semua LSM, tapi saya pakai diksi LSM yang mengganggu, sebenarnya oknum sebenarnya itu. Tapi nggak pakai oknum aja, LSM yang mengganggu saya sebut. Izin Pak Menteri, kalau disampaikan oknum, kita masih terima, support itu Pak Menteri. Tetapi kalau LSM dan wartawan bodrek, Bang, saya tambah, Bang. LSM yang mengganggu, Bang, enggak LSM semua, Bang. LSM yang mengganggu. LSM yang mengganggu, nama LSM ini jadi mengganggu Bapak. Jadi tolong, ini penyampaiannya Bapak. Enggak apa-apa, kalau misalkan supaya kita sama-sama saling menghargai. Oke, maksud saya tidak, pertama saya ingin demi Tuhan saya tidak pernah ingin menafikan LSM yang baik-baik, enggak. Itu dulu ya, Bang, ya. Harus ada itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan meskipun Yandri menekankan bahwa ucapannya ditujukan kepada oknum tertentu, sebagian pihak dari kalangan LSM dan jurnalis tetap merasa keberatan.
Mereka menilai pernyataan tersebut bisa menimbulkan generalisasi yang berpotensi merugikan profesi mereka. Menanggapi reaksi tersebut, Yandri menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf jika ada pihak yang merasa tersinggung atau salah memahami pernyataannya. Oleh karena itu, bila mana penyampaian kami kemarin ada yang tersinggung, ada yang salah dalam memahami, tentu kami sebagai manusia biasa, ucapnya. Lebih lanjut, Yandri meminta agar aparat kepolisian dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti setiap laporan terkait pemerasan terhadap kepala desa. Ia menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi kades agar mereka dapat bekerja dengan nyaman tanpa tekanan dari pihak-pihak yang berupaya mencari keuntungan secara tidak sah. Pernyataan Mendes PDTT ini pun menjadi sorotan publik, terutama di kalangan kepala desa, yang selama ini kerap menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan pengawasan atau pemberitaan. Dengan adanya aplikasi Jaga Desa, diharapkan pengaduan terkait kasus pemerasan dapat ditindaklanjuti lebih cepat dan transparan. Polemik ini membuka diskusi lebih luas tentang pentingnya menjaga integritas dalam profesi jurnalis dan aktivis LSM, sekaligus memastikan kepala desa dapat menjalankan tugasnya tanpa ancaman atau tekanan dari pihak yang menyalahgunakan profesinya. Tim Rain TV, dari Jakarta melaporkan. Yang diminta kawan-kawan ini kami LSM dan juga media ini bukan ke situ lagi Pak Menteri. Ini kan sudah kadang mau membuat keributan, atau kita mau perpanjang atau kita akhiri masalah ini, kan begitu? Betul. Jadi kalau kita panjang ke kilometer kuadrat lagi, ini berarti upaya kita akan makin panjang. Apalagi di tengah-tengah 6 hari lagi kami akan merayakan namanya Hari Kebebasan Pers, diakui oleh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi yang kita maksud di sini Pak Menteri, ini mohon izin, kami memang junior-junior ini ya, sama seperti yang disampaikan ketum kami tadi Pak Ramses, hanya kesempatan aja nggak ada. Kami memimpin Republik ini pun mampu. Jadi kalau Bapak ini sudah merasa pohon yang paling tinggi, angin pun akan banyak makin kuat menyerang Bapak. Bapak juga harus kuatkan kuda-kuda untuk tiupan angin tersebut. Jadi seperti ini udah kadang ini menciderai anggota